Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok Marvel. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi pengajuan reimburse. Next. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ramadan dan NPM 23312215. Di sini ada Jessica Angelina Hutauruk, Kurnia Ramadan Tituaza, Salva Fadila, dan Zalfa Nabila Naswa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Pada Salwa, dipersilakan. Dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, tidak jarang karyawan di berbagai divisi dan posisi diharuskan untuk melakukan pembelian atau pengeluaran terlebih dahulu menggunakan dana pribadi. Pengeluaran ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan operasional seperti transportasi dinas, pembelian perlengkapan kerja, biaya konsumsi saat rapat, atau pengeluaran mendesak lainnya yang tidak sempat difasilitasi langsung oleh perusahaan. Untuk mendapatkan kembali dana yang dikeluarkan, karyawan perlu mengajukan klaim reimbursement. Namun, proses reimbursement yang dilakukan secara manual seringkali menghadapi berbagai kendala. Pertama, prosesnya cenderung lambat karena memerlukan pengisian formulir kertas, pengumpulan bukti pembayaran fisik, serta pengantaran dokumen secara langsung ke atasan atau bagian keuangan. Setiap tahap ini memakan waktu dan biasa tertunda jika salah satu pihak tidak tersedia. Masalah ini tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menyulitkan bagian keuangan dalam hal pencatatan dan pelaporan. Tanpa sistem yang struktur, bagian keuangan akan kesulitan menelusuri riwayat pengeluaran, melakukan verifikasi secara efisien, serta membuat laporan pengeluaran yang akurat. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Aplikasi ini dibuat agar proses pengajuan reimburse menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih akurat, tanpa banyak kesalahan seperti saat dikerjakan secara manual. Yang kedua, mempermudahkan pengajuan kapan saja. Karyawan bisa mengajukan reimburse secara online tanpa harus datang ke kantor atau membawa dokumen fisik. Yang ketiga, memudahkan tim keuangan memverifikasi secara langsung. Tim keuangan bisa langsung melihat dan memproses pengajuan yang masuk melalui dashboard aplikasi tanpa harus menunggu tumpukan dokumen. Dan yang terakhir, mendukung proses digitalisasi. Semua data disimpan secara digital sehingga lebih rapi, aman, tidak perlu menggunakan kertas lagi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica Angelina. Pada beliau, dipersilakan. Manfaat yaitu 1. Meningkatkan transparansi. Dengan adanya aplikasi reimbursement berbasis aplikasi, karyawan bisa dengan mudah memantau status pengajuan reimburse mereka secara langsung melalui sistem kapan saja dan dari mana saja. Mereka tidak perlu lagi bertanya secara manual ke bagian keuangan atau atasan mengenai proses pengajuan yang sedang berlangsung. Hal ini membuat seluruh proses menjadi lebih terbuka dan jelas, sehingga karyawan merasa lebih percaya dan yakin bahwa pengajuan mereka sedang diproses dengan baik. Yang kedua yaitu laporan keuangan lebih rapi dan terstruktur. Semua data pengajuan reimbursement yang masuk akan tersimpan secara otomatis di dalam sistem dalam bentuk digital yang terorganisir dengan baik. Bagian keuangan tidak perlu lagi mengumpulkan dokumen fisik atau mencatat secara manual yang seringkali rentan hilang atau salah catat. Dengan data yang terstruktur, tim keuangan dapat dengan mudah mengakses, mengelola, dan mengolah informasi pengeluaran kebutuhan. Yang ketiga yaitu mengurangi kesalahan manusia atau human error. Salah satu masalah umum dalam proses reimbursement manual adalah kesalahan dalam pencatatan data, seperti salah memasukkan jumlah biaya, lupa melampirkan bukti pembayaran, atau bahkan duplikasi pengajuan. Dengan menggunakan aplikasi ini, sistem secara otomatis memvalidasi data yang dimasukkan karyawan dan memastikan setiap pengajuan lengkap dengan dokumen pendukungnya sebelum diajukan. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Baik, untuk slide selanjutnya
akan dibacakan oleh Kurnia Ramadanti Tuaza. Pada beliau dipersilakan. Fitur aplikasi pengajuan reimburse. A. Karyawan. Yang pertama ada login dan autentikasi. Lalu yang kedua ada form pengajuan reimburse atau jenis biaya, jumlah, serta bukti pembayaran. Yang ketiga, lihat status pengajuan, yaitu menunggu, disetujui, dan ditolak. Yang terakhir ada riwayat pengajuan. Next. Selanjutnya ada keuangan atau verifikator. Yang pertama ada verifikasi dan persetujuan reimburse. Lalu yang kedua ada lihat riwayat pengajuan karyawan. Yang ketiga pencarian dan filter data. Yang terakhir statistik pengeluaran. Baik, yang selanjutnya adalah UI UX dari aplikasi kami, desainnya. Di sini di paling kiri adalah tampilan utama. Yang pertama kita akan diarahkan oleh login untuk masuk ke akun kita. Kemudian selanjutnya ada register. Kita memasukkan nama, email, password untuk registrasi. Kemudian kita apabila sudah kita masuk aplikasinya, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada pengajuan baru, kemudian proses pengajuan, dan riwayat pengajuan. Di pengajuan baru kita diperlihatkan form pengajuan yang ingin kita buat. Nah, di sini kita mengisi jenis biaya, kemudian tanggal pengeluaran, kemudian jumlah biaya. Jika dirasa sudah kita isi semua, langsung saja kita submit. Kemudian kita akan menuju ke menu kedua, yaitu proses pengajuan. Nah, di proses pengajuan ini kita bisa melihat pengajuan yang udah kita buat tadi. Seperti yang di paling atas ini ada nomor pengajuannya, kemudian jenis biaya. Jenis biaya itu bisa berupa apa saja. Di sini ada akomodasi, kemudian operasional dan transportasi. Dan kemudian di sini ada tanggalnya, kemudian jumlah biaya yang kita ajukan dan statusnya. Di sini statusnya masih menunggu. Kemudian di fitur yang selanjutnya yaitu riwayat pengajuan. Di sini kita sudah bisa melihat pengajuan yang disetujui, yaitu berwarna hijau. Kemudian pengajuan yang belum disetujui itu atau yang masih menunggu itu masih berwarna merah. Mungkin itu fitur aplikasi tampilan dari UI UX aplikasi kami. Next, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zalfa Nabila Naswa. Kesimpulan, proses reimbursement yang selama ini dilakukan secara manual seringkali menyebabkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan kekurangan transparansi antara karyawan dan bagian keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem reimbursement berbasis aplikasi yang dapat memudahkan karyawan dalam mengajukan klaim secara cepat dan akurat kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini juga membantu tim keuangan dalam memverifikasi pengajuan secara efisien melalui dashboard digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan laporan keuangan bisa dibuat dengan lebih rapi dan mudah. Selain itu, penggunaan sistem digital mampu mengurangi kesalahan manusia dan menghilangkan ketergantungan pada dokumen fisik, mendukung proses digitalisasi perusahaan secara menyeluruh. Dengan fitur yang lengkap untuk karyawan, keuangan, dan administrasi, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan profesionalisme dalam pengolahan reimbursement di perusahaan. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Mungkin itu tadi presentasi dari aplikasi yang kami buat oleh kelompok Marvel. Mungkin hanya ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf selaku moderator, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.